Halo, saya ajak Anda ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, saya jadi bingung. Jujur aja nih soal pembahasan makan siang gratis, anggaran makan siang gratis yang dilakukan di sidang kabinet hari Senin kemarin ya. Karena kan Pak Erlangga Hartarto mengakui memang itu dibahas. Kepala Bappenas Suharto Monoarfa juga mengakui. Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa anggaran itu sedang dihitung kembali. Nah, sekarang yang cukup mengejutkan itu kok dibantah oleh tenaga ahli dari Kepala Staf Presiden Muldoko. Kata dia, dalam catatan notulensi rapat yang dibuat oleh Pak Muldoko tidak ada pembahasan soal itu. Ini sebenarnya mana yang kita pegang? Kalau harusnya kalau yang membantah bukan KSP dong, membantah itu kan seperti biasa apa namanya itu tenaga ahli ya, staf khusus, koordinator staf khusus biasanya yang membantah itu. Mestinya staf khusus bidang komunikasi itu. Hmm. Tetapi sebetulnya yang mesti membantah itu adalah Sri Mulyani. Yang mesti membantah Ya, itu ya. siapa lagi yang mengiyakan Erlangga itu kan? Hartarto. Erlangga Hartarto tuh. Hmm. Jadi kelihatannya memang itu persaingan di dalam istana itu makin menjadi-jadi kan. Dan Hmm. yang anehnya kenapa Muldoko yang mesti bantah? Itu Hmm. artinya mungkin Muldoko baca kegelisahan Presiden Jokowi karena merasa tidak etis dia Hmm. udah memastikan program dari calon presiden Hmm. Prabowo itu udah jadi program pemerintah atau program pemerintahan baru tuh kan Hmm. itu kan apa bagaimana kok nggak ada sensitivity ya pada dua kandidat yang belum dipastikan oleh KPU kan. Jadi seolah-olah Jokowi udah merasa udah yang lain nggak perlu lah. Nah di Hmm. situ mungkin akhirnya Jokowi ada aja mungkin yang tegur dia dan dia Hmm. merasa iya itu berlebihan tuh. Lalu dia Hmm. suruh Muldoko dan Muldoko nggak mau untuk bicara sendiri, dia suruh asistennya tuh Hmm. supaya kalau asistennya dikritik nanti Muldoko yang muncul kan. Karena kalau Hmm. Muldoko yang langsung bantah juga susah bagi dia karena Hmm. dia tahu bagaimana mungkin ada catatan notulen Muldoko, resmi itu iya, notulen resmi kok dikeluarin oleh Muldoko. hmm, Ini juga masalah tuh kan mestinya disimpan di seknek gitu kan ya, atau di sekretaris backup, kabinet kan. Ini ya, urusan kabinet. hmm, Muldoko tuh urusan mensuplai ide pada Jokowi bukan untuk mencatat hasil sidang kabinet. hmm, Itu ngaconya di situ. Jadi memang udah berantakan tuh ya, istana ya. tuh. Ini kita bisa sebut sebagai blunder ya, saya kira Bung Ya Rocky ya, blunder ya. ya, ya, karena jelas kok memang kelihatan sekali ketika kemudian Erlangga ditanya oleh wartawan, kenapa kok dibahas hanya anggaran dari apa dari paslon 02 kan KPU sampai sekarang belum menetapkan siapa pemenangnya. Kenapa tidak dibahas paslon 1 dan 3 dan itu kelihatan sekali bahwa Erlangga kesulitan menjawab. Ya pastilah memang. Ya, Sri Mulyani bahkan lebih jauh. Itu udah kita masukkan itu Ya, anggaran itu udah termasuk dalam perencanaan ke depan kan. yes. Bahkan Sri Mulyani bilang ya pasti udah masuk dong itu. Jadi Sri Mulyani juga udah masuk di dalam jebakan Jokowi. Walaupun kemudian dia sadar, oh iya tapi nunggu dong hasil pemilu berikutnya. Kalau masih nunggu artinya ngapain dimasukin? Kan tunggu dulu baru dimasukin. Ini udah dimasukin anggarannya, Hmm. anggaran makan siang baru menunggu hasilnya nanti itu. Hmm. Jadi sebetulnya itu etik pembuatan kebijakan di kabinet itu mulai dari Sri Mulyani sampai Muldoko udah ngaco semua tuh. Hmm. Hmm. Ya, ya. Dan saya kira mungkin begini, sebenarnya mereka tahu bahwa ini kan karena kebiasaan mereka yang lama bahwa semua tuh selama ini setiap pelanggaran dan sebagainya dilakukan, kecurangan dilakukan orang diam saja begitu. Jadi ketika mereka melakukan, loh, yang ini kelihatannya berlebihan, udahan karena kan ini mengkonfirmasi sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini terhadap paslon 02 dan pasangan yang lain kan gitu. Ya mestinya Bawaslu juga masih berfungsi dong. Tegur itu Sri Siapa Mulyani Bung? itu. Siapa yang Anda sebut tadi? Siapa yang Anda sebut? Bawaslu lah. Masih ada itu? Karena saya bilang seharusnya Bawaslu berfungsi tegur bahwa pemilu belum selesai. KPU Ya. mungkin takut kalau Bawaslu ada nyalinya kecil-kecil kan. Hmm. Mestinya Bawaslu bikin konferensi pers bahwa itu melanggar namanya agenda pemilu. Kan Betul. tunggu setelah Hmm. tanggal sekian baru boleh bicara tentang akibat-akibat dari hasil pemilu termasuk membahas Soal programnya yang program. diajukan oleh si pemenang kan. Ya, Ini ya. menang belum tapi udah dinyatakan secara faktual bahkan oleh Presiden Jokowi yang memimpin sidang khusus itu kan. Kan ini sidang yang khusus membahas itu sebetulnya. Iya, iya, iya. Ya itu dia. Jadi ya orang akhirnya tahu ya memang yang punya gawe pemilu itu adalah Jokowi, kok KPU itu kan cuman pelaksananya yang diperintahkan apapun oleh Jokowi nurut saja kan akhirnya orang begitu kan. Dan Jokowi Nah, lupa itu gitu. Kalau bahwa sebenarnya gua pura-pura ya ngasih kalian lalu ya buat penyelenggara pemilu tapi sebenarnya gua loh yang ngatur semuanya kan gitu.
Nah, ini juga mesti dibawa ke MK itu. Ini pembukti baru bahwa ini terstruktur, sistematis, dan masif. Yes. Di bawah sadar Jokowi, dia masih berupaya untuk menerangkan bahwa dia menguasai dan mengendalikan pemilu. Jadi dari awal, memang pemilu dikendalikan oleh Jokowi. Dari TPS pertama yang dia tusuk sendiri di Mahkamah Konstitusi, namanya TPS nomor 90 tuh. Oke, tapi tolong deh Anda jangan sebut-sebut lagi Bawaslu karena Bawaslu sendiri udah ngomong kok bahwa dalam nomenklaturnya itu tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran, Bung Rocky. Jadi nanti kalau dibalik, oh itu cuma pelanggaran dan kalau pelanggaran itu ya cukup ditegur gitu. Seperti kemarin para apa ada lebih dari 70 pegawai KPK yang melakukan pungli di rutan KPK dan cukup disuruh minta maaf saja gitu rame-rame. Iya, pelanggaran artinya kecurangan yang jujur. Oh, kecurangan jujur ya. Ini pengkondisian, jadi publik merasa bahwa ya memang sebaiknya dipansuskan aja lah atau diangketkan aja supaya selesai semua kekacauan dan publik akan tonton dari hari ke hari. Kan enak juga ada tontonan publik Ya. tentang ramainya politik tuh, karena ini mesti terbuka kan. Begitu masuk di parlemen ya udah seluruh pers ada di situ, diwawancara satu persatu tuh, yang dipanggil pertama mungkin Pratikno, dan jadi semua hal yang tadinya disembunyikan karena ambisi Jokowi akhirnya dia buka sendiri kan, kekonyolan-kekonyolan itu tuh bahkan dibuka di sidang kabinet, Pak. Bayangin misalnya, saya bayangin kabinet waktu dibuka Jokowi ini agenda kita hari ini adalah membahas soal beras, makan gratis itu. Loh, orang tanya, ya mestinya kalau itu yang mimpin adalah Prabowo. Prabowo kan. Iya, 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 iya. Gila. Ya, dan kalau kita lihat jejak digitalnya sebenarnya Erlangga itu justru mengumumkan sebelum ada sidang kabinet yang dia menyatakan bahwa besok akan dibahas itu soal itu lebih parah lagi sebenarnya itu. Iya, jadi bawah sadar mereka udah menang. Nah, itu mestinya yang ditegur atau KPU bilang, ngapain kalian dahului kami kan? Kan itu artinya pelanggaran hubungan antara lembaga kan. Lain kalau misalnya Jokowi bilang, ya ini tinggal diumumkan, tapi data awalnya udah kita punya dan pasti pengumuman KPU nggak berbeda dengan yang mereka kirimkan ke saya tuh. Itu boleh aja mungkin karena ada sifat ya udah dahuluin aja lah. Tetapi ini masih panjang perhitungan itu kan, apalagi perhitungan manualnya tuh. Jadi sekali lagi Jokowi betul-betul menghina akal publik kan. Dia anggap bahwa dia bisa permainkan opini publik sehingga seolah-olah Prabowo udah jadi presiden. Nah, kalau begitu lantik aja sekaligus ketika diberi bintang 4 kan. Jadi sekaligus pelantikan tuh. Mungkin dia lupa bahwa itu masih Oktober, tapi dia udah mau lantik aja Prabowo di apa namanya ABRI itu TNI. Ya. Di Rapim TNI katanya Rapim begitu. TNI. Iya, iya. Jadi ini makin konyol ya, Bung Rocky. Memang nggak ada. Ya, apa Anda pernah menyebutkan kan juga bahwa Anda bisa membohongi seseorang pada satu waktu dan kemudian Anda bisa membohongi semua orang pada satu waktu, tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang pada semua waktu. Atau gimana Pak kemarin bahasanya itu? Anda bisa bohongi satu orang sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Anda bisa bohongi banyak orang dalam satu waktu, tapi Anda nggak bisa bohongi banyak orang dalam sepanjang waktu. Itu Ya. poin-poin itu yang. Nah, Jokowi itu ingin bohongi sehingga dia lupa bahwa dia sedang bohongi dirinya sendiri itu. Nah, itu dia yang paling susah saya kira. Ya. Oke, jadi anggaran ini baru satu hal ya yang kemudian dilakukan dan saya kira ini jadi bahan buat tim pansus ya untuk yang nanti akan bekerja untuk pansus kecurangan pemilu. Dan ini udah dapat amunisi baru yang disodorkan sendiri oleh Pak Jokowi dan istana gitu. Ya, jadi sebaiknya biarkan nih proses politik makin ngaco supaya pansus angket itu terus-terus dapat feeding langsung dari Jokowi kan. Ya. Nah, tapi saya heran ya, Bung Rocky, di tengah situasi seperti ini kok masih banyak juga orang yang masih berharap masuk kabinet gitu. Saya membaca misalnya kader dari P3 sekarang yang menjadi Menteri Pariwisata, namanya Sandiaga Uno, yang menyatakan dia siap untuk kalau dia diajak kembali masuk dalam pemerintahan, kan begitu. Walaupun sebenarnya kan agak aneh karena sekarang ini kan P3 itu di kubu oposisi begitu ya. Kemudian juga kita lihat itu para orang-orang ahli hukum tata negara yang kemarin kita juga bahas itu kan membela-bela Pak Jokowi dan orang kemudian dia tidak jauh-jauh berpikir ya ini harapannya tentu nanti masuk ke kabinet gitu. Ya, Mas Sandi pasti berpikir ini konsekuensi
kalau dia berseberangan dengan Prabowo atau dengan Jokowi yang adalah dilindungi oleh Prabowo, kan dasarnya itu kan. Jadi saya kira Sandi balik lagi pada interest usahanya tuh, karena cuma itu alasannya kan. Ya, bersedia untuk masuk, dan itu terlalu terlalu cepat menyodorkan diri, artinya terlalu cepat mengerti bahwa dia bakal digorok nanti bisnisnya sebetulnya kan. Jadi saya kira orang, bukan cuma Sandi itu, beberapa orang juga ada dalam situasi pragmatis, dan itu yang menyebabkan mungkin kita berpikir bahwa ya Ibu Mega juga masih ada di dalam kelelahan mental tuh, mau lanjutkan hak angket ini menuju pada pemaksulan yang menjadi psikologi rakyat sekarang. Jadi bagi rakyat angket itu harus berujung pada pemaksulan. Tapi bagi Megawati, kalau berujung pada pemaksulan, bisa Jokowi balas dendam tuh dengan mengeluarkan beberapa sprindik yang terkait dengan elit PDIP kan. Jadi di situ tuh ujian sejarah buat kita tuh. Nah, Sandi tentu membaca itu lebih cepat, karena itu dia menyodorkan diri untuk ya proposal negosiasi akhirnya kan. Tetapi nggak mungkin itu akan diadopsi oleh Prabowo misalnya tuh, bahwa oke Sandi masuk di situ. Karena relasi Prabowo dan Sandi itu bukan sekedar relasi politik, ada relasi yang lebih dari itu tuh, yang membuat retak hubungan antara Prabowo dan Sandi. Ya, iya, relasi lebih personal ya, Bung Rocky. Iya, itu kita mau tahan tuh istilah itu sebetulnya, tapi ya udah itulah. Oke, jadi ini makin hari kita akan melihat kekacauan-kekacauan semacam ini, dan sebenarnya dari sini kita bisa melihat watak orang per orang ya, Bung Rocky, dan itu yang paling menarik menurut saya. Itu poin bagus itu. Kita mau lihat, akhirnya kita mau lihat watak manusia di dalam upaya untuk mencari kebenaran pemilu. Jadi side effect dari hak angket ini bukan sekedar melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi watak dari pemain-pemain itu tuh. Siapa yang akan berkhianat, siapa yang mungkin akan ya saya cuma dipaksa tuh. Jadi pemanggilan-pemanggilan itu yang udah bisa kita bayangkan. Dan kita nggak bisa lagi menganggap bahwa angket ini nggak akan, ini pasti jalan dan harus jalan tuh. Masyarakat sipil akan dorong terus, mahasiswa juga udah bersemangat, bahkan ancaman tertinggi adalah People Tribunal, pengadilan rakyat pada Jokowi kan. Dan risikonya saya kira memang sangat sangat berat itu buat para politisi yang sekarang ada di kubu oposisi, kalau kemudian tiba-tiba mereka masuk angin di tengah jalan ya, Bung Rocky, yang paling rendah tentu mereka tidak lagi percaya pada partai politik mereka, tetapi yang lebih berbahaya lagi kalau mereka kemudian tidak lagi percaya pada para politisi ini. Ya itu keadaan itu udah terjadi tuh, kepercayaan atau tingkat mengandalkan politisi nggak lagi tuh, dan orang bahkan mulai mengandalkan tokoh-tokoh masyarakat sipil atau bahkan para pelawak sekarang jadi lebih acuan itu, orang lebih percaya pada Komeng dan janji-janji Komeng, dan orang semacam Komeng kan dia bikin janji walaupun janjinya itu bagian dari satire, tapi dia tahu bahwa itu yang akan menyebabkan orang berubah pikiran sebetulnya kan. Dan bagi Komeng memenuhi janji itu lebih gampang daripada Jokowi memenuhi janjinya tuh. Jadi sekali lagi berubah sebetulnya mental kita untuk menganggap bahwa ya udah kita timbun sama-sama aja lah ini oleh para politisi, supaya ada kecambah baru. Nah, anak-anak muda ini sebetulnya yang kita harapkan menuntun terus demokrasi, dan mereka ingin lihat hak angket itu. Karena bagi mereka apa sih, ya, kalau saya ngomong sama anak-anak muda ini, itu angket apa jadinya tuh? Kalau kita bilang itu sinetron politik, wah keren dong itu, panjang lebar tuh. Berarti akan ada pemain yang ditukar-tukar itu, yang udah ditentukan skenario-nya. Jadi bagi mereka justru menonton politik itu ya di angket itu. Yes, oke. Jadi ingat ya, jadi jangan gampang masuk angin karena ini rakyat akan mengawasi Anda. Jadi, dan ini berlaku juga buat Anda yang ada di oposisi. Kalau kita sekarang me-watch Jokowi karena Jokowi yang jadi penguasa, tetapi dalam situasi sekarang kita juga akan me-watch teman-teman di DPR yang siapa yang masuk angin tapi yang konsisten gitu ya, Bung Rocky. Nanti kita bacain rapotnya satu persatu, Bung Rocky ya. Itu lagi ketar-ketir semua tuh, karena merasa waduh ini dipanggil nih. Jadi sebetulnya bagian ini yang paling menarik, menu pasca pemilu, bahwa akan ada pesta yang lebih heboh lagi, itu pemanggilan tokoh-tokoh politik itu kira-kira tuh. Ya, ini sebentar lagi saya kira toko yang menjual tasbih itu akan laku keras. Kita ingat bagaimana Sri Mulyani ketika dipanggil pakai Situri kan dia selalu memegang tasbih di tangannya. Ini saya kira laris nih Bung Rocky sebentar lagi. Iya, Sri Mulyani itu pasti
orang-orang pertama yang dipanggil karena dia bertanggung jawab bahwa dia harusnya mencegah pemborosan anggaran, tapi dia atas perintah presiden dia kucurkan itu. Tapi orang kan anggap ya perintah presiden kan bisa dikendalikan dengan rasionalitas ilmu pengetahuan yang dikuasai Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyani itu mengagunkan dirinya itu untuk dua hal. Dia cacat secara politik dan dia memanipulasi prinsip-prinsip akademis untuk memastikan bahwa anggaran itu tidak masuk akal tuh, anggaran BLT terutama. Yes, silakan cek lagi apakah masih ada tasbih di rumah Anda. Kalau tidak ada, silakan segera beli. Oke, Bung Rocky ya. Yes, Nurutin kita buat 100%. Yes, makasih. Oke.